Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kelas 3 dalam ajaran tahun 2020-2021. Mudah-mudahan anak-anak semakin pintar, semakin rajin belajarnya, dan bersungguh-sungguh walaupun belajarnya dari rumah masing-masing. Di kelas 3 ini, Yan buahnya ada yang mulai dari jilid 2 sampai Al-Quran, ada semuanya. Untuk itu Bunda akan menjelaskan materinya hanya di depan-depannya saja untuk mengingat kembali pelajaran yang dahulu. Untuk itu sebelumnya marilah kita membaca surat Al-Fatihah dulu dan membaca doa sebelum mengaji. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa khairati wa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukalati wa sahil alayya khifdahu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. Marilah anak-anak kita mulai materinya dari Yan Bu'a jilid 2. Yan Bu'a jilid 2 ini tentang harokat fathah dan kasroh dan dhammah. Untuk materi jilid 2 ialah tentang harokat fathah, kasroh, dhammah. Untuk fathah bersuara A, kasroh bersuara I, dan dhammah bersuara U. Contohnya ba, terus bi,
terus bu. Materi kelas 2 ini adalah kasroh sama doma. Cara membacanya ba, bi, bu. Jadi tolong perhatikan anak-anak. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Tolong ikuti anak-anak. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Saya rasa sudah bisa ya untuk jilid 2 ini, karena semuanya sudah sampai jilid di atas. Untuk jilid 3, materinya adalah tentang fathatain, kasrotain, dhomatain. Fathatain ditambahi an sama dengan ditambahi an, kasrotain ditambahi in, kalau dhomatain ditambahi un. Untuk contohnya jilid 3 yang buat 3 adalah khotoan. Khotoan. Ini yang ditambahnya. Terus hafadotin. Ini bersuara in. Terus so'atun, nafakotun, nafakotun. Untuk kelas 3 ini, jilid 3 ini adalah bacaannya khotoan. Khotoan, khotoan. Dengarkan Bunda dulu. Hafadotin, hafadotin, nafakotun, nafakotun. Ini namanya fathatain, ini namanya kasrotain, ini namanya dhomatain. Cara membacanya khotoan, dengarkan Bunda ya. Khotoan, 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 khotoan. Terus ini hafadotin, 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 hafadotin. Ini kasrotain bersuara in. Terus nafakotun, 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 nafakotun. Jadi ini kalau jilid 3 awalnya itu ada khotoan ditambahi an, hafadotin ditambahi in, nafakotun ditambahi dhomatain bersuara un. Dan untuk jilid yang bu'a 4, untuk jilid 4 ini materinya adalah tentang lam tebal dan lam tipis. Contohnya billahi, terus lam tebal, wallahi, wallahi, terus
Terus contohnya, ini kan lam tipis, namanya tarkik. Apabila lafadz Allahu ini didahului dengan huruf kasroh, maka lamnya dibaca tipis, billahi. Tapi kalau lafadz Allah ini didahului dengan huruf fathah atau dhammah, maka cara membacanya adalah tebal atau tafkhim. Wallahi. Contohnya, wa kafa billahi syahidan. panjang. Ini kalaunya. Contohnya untuk jilid 4 adalah lam tipis dan lam tebal. Contohnya, wa kafa billahi syahidan. Ini dibaca tipis sebab sebelum lafadz Allah didahului dengan huruf kasroh. Contohnya, wa kafa billahi syahidan. Terus radhiyallahu anhum. Ini sebelum lafadz Allah didahului dengan huruf fathah atau dhammah, maka lam Allah ini lam jalalah dibaca tebal tafkhim, radhiyallahu anhum. Ayo mari kita baca bersama-sama. Wa kafa billahi syahidan. Ulang. Wa kafa billahi syahidan. Terus radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Diulang. Wa kafa billahi syahidan. Radhiyallahu anhum. Wa kafa billahi syahidan. Radhiyallahu anhum. Sudah mengertikah anak-anak bahwa apabila sebelum lafadz Allah didahului dengan huruf kasroh, maka dibaca tipis, billahi. Terus apabila lafadz Allah didahului dengan huruf fathah, maka dibaca tebal, wallahi. Semoga anak-anak mengerti ya. Jilid 5 ya. Untuk jilid 5 ini tentang bacaan waqaf, mu'minuna. Dibaca untuk jilid 5 ini adalah cara mewakafkan. Wakaf itu artinya berhenti. Mu'minuna dibaca mu'minun. Contohnya, fihi hudal. Untuk jilid ini adalah mewakafkan kalimat ya. Contohnya, mu'minuna dibaca mu'minun. Ini yang hidup diwakafkan menjadi sukun. Terus contoh selanjutnya, fihi
fihi hudal lil muttaqina, dibaca fihi hudal lil muttaqin. Diulang, fihi hudal lil muttaqin, fihi hudal lil muttaqin. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini dibaca sukun, sebetulnya enggak sukun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini ada bacaan hunna, ada qalqalah, ada mad arid lisukun, ya. Ini ada idgham bila hunna, tidak mendengung, ada mad tabi'i. Saya ulangi, tolong perhatikan. Fihi hudal lil muttaqin, fihi hudal lil muttaqin, fihi hudal lil muttaqin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya kira Ananda sudah mengerti semua, ya, untuk mewakafkan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Wakaf itu artinya adalah berhenti, cara berhenti di dalam membaca Al-Quran. Terus selanjutnya jilid 6. Untuk jilid 6 bacaannya adalah apabila ada huruf alif didahului dengan huruf fathatain, maka tetap dibaca panjang. Alif didahului huruf fathah tetap dibaca panjang. Kalau dalam ilmu tajwid disebut mad iwad. Mad iwad itu ganti. Contohnya tohiron dibaca tohiro. Diulang, tohiron dibaca tohiro. Ini selanjutnya contohnya yang lain. Wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Diulang, wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Diulang lagi, wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Saya ulangi dari atas. Tohiro dibaca sama dengan mendengung. Ini bacaan ikhfa, ikhfa hakiki. Apabila ada nun sukun bertemu dengan to, maka cara membacanya adalah samar dan mendengung. Tohiron, ronnya ini bacaan mad iwad, jadi bacanya satu tapi panjang. Dibaca tohiro. Tolong diperhatikan betul. Terus selanjutnya contohnya, wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Diulang sekali lagi, wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Saya kira sudah mengerti semua, ya. Selanjutnya jilid 7. Untuk materi jilid 7 adalah pengenalan kalimat ta'awudz. Kalimat ta'awudz. Untuk jilid 7 ini materinya adalah kalimat ta'awudz. Kalimat ta'awudz ialah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an disunahkan, disunahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Untuk jilid 7 ini pengenalan kalimat ta'awudz. Terus membaca basmalah. Terus di jilid 7 ini pengenalan tajwid dari mulai idhar sampai seterusnya. Di jilid 7 ini pengenalan ta'awudz dan pengenalan tajwid, yaitu tajwid dimulai dari idhar. Jadi anak-anak sebelum membaca Al-Qur'an maka disunahkan membaca ta'awudz dulu Contohnya ini, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pun demikian pengenalan untuk materi jilid 7 ya. Selanjutnya yang Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an adalah membaca tajwid ya. Tajwidnya dimulai, contohnya anak-anak baru juz 1. Untuk juz 1 ialah surat Al-Baqarah. Maka tajwid ya, surat Al-Baqarah masih awal-awal, jadinya nanti kalau bertemu Bunda nanti dijelaskan tajwid-tajwidnya ya. Demikian yang dapat Bunda sampaikan materinya untuk hari ini. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pun Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.